Universitas Teknologi Nusantara. Beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 3, nomor 66 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, 16710. Memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Segera daftar, kuota kelas terbatas. Tonton video selengkapnya di YouTube Edunitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Tri Gayuh Waluyati, sebagai dosen bahasa Indonesia. Pertama, saya cukup excited mengerjakan tugas ini karena dan saya buktikan dengan mendapatkan source dari sumber-sumber dari spanduk-spanduk ini saya dapetin di beberapa tempat. Jadi tidak hanya satu tempat, tapi juga saya cari di beberapa tempat dan kebetulan dalam perjalanan ketemu, saya foto untuk bisa menjadi tugas ini. Ada 10 spanduk yang saya coba ambil untuk saya coba melihat apa yang perlu diperbaiki dari spanduk ini. Walaupun pada prinsipnya benar atau tidaknya saya masih harus berdiskusi panjang lebar juga dengan memang orang-orang yang mengerti tata bahasa yang baik dan benar. Secara umum spanduk-spanduk ini memiliki kesalahan-kesalahan yang hampir sama pada prinsipnya, tidak jauh dari tatanan penggunaan bahasa, huruf besar, huruf kecil, kemudian kata sambung, kemudian bagaimana sebuah kata yang seharusnya dipisah dalam arti ada spasi atau tidak, kemudian penggunaan istilah-istilah bahasa Inggris yang sering kali kita dengar. Ada 10 spanduk dan spanduk 10 itu yang paling membagongkan, Bu. Jadi mau kita tonton dari nomor pertama, dari gambar pertama. Gambar pertama ini saya foto di bulan Juni tanggal 26. Saya sengaja foto itu menggunakan timestamp untuk melihat untuk melihat lokasi saya pengambilan tersebut sehingga menjadi ingat itu saya ambil di mana. Ini saya ambil tidak jauh dari rumah sebenarnya. Ini adalah warung sembako Madura. Dari tulisan ini, dari spanduk ini, mungkin yang menurut saya perlu ada perbaikan adalah pertama di kata-kata huruf-huruf yang digunakan di dalam spanduk ini didominasi oleh huruf-huruf besar. Di mana huruf-huruf besar ini seharusnya memang kaidah penggunaan bahasa adalah ada yang menggunakan huruf besar dan menggunakan huruf kecil. Jadi menurut saya penggunaan huruf kapital di sana kurang tepat. Kemudian yang kedua adalah ada kata macam-macam di sana. Macam, strip macam yang seharusnya itu tanpa spasi. Jadi macam, strip langsung, tanpa spasi, macam lagi. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah penggunaan kata top up. Di mana top up itu seharusnya menggunakan kata pengisian ulang gitu ya. Jadi lebih baik menggunakan kata pengisian ulang. Jadi bukan menggunakan kata top up. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini dia terdiri dari 2 spanduk. Ada spanduk. Yang pertama ada spanduk digital printing. Ini sebenarnya sekalian promosi dari mereka ya. Mudah-mudahan dengan saya bikin video ini malah mereka menjadi laku tokonya gitu. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian ada digital printing Araya namanya. Sekali lagi banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Di antaranya ada kata stiker, kemudian always high resolution, indoor dan outdoor, digital printing gitu ya. Yang notabene bisa mungkin diganti lebih ke bahasa Indonesia gitu ya. Contoh, walaupun memang sejujurnya kalau dari saya pribadi melihat bahwa penggunaan bahasa Indonesia ketika diimplementasikan menjadi sebuah spanduk ini menjadi cukup unik gitu ya. Itu yang mungkin perlu kita sama-sama lihat. Kemudian di bawahnya sendiri ada KWG Aksesoris, dia menyediakan aksesoris mobil. Sekali lagi selain penggunaan
penggunaan kata-kata huruf besar dan huruf kecil itu masih menjadi PR di sini. Tapi ada beberapa lagi kata-kata bahasa Inggris digunakan seperti kata central lock, audio, kemudian spoiler, itu yang seharusnya bisa digunakan menggunakan kata-kata yang lebih bahasa Indonesia. Kemudian gambar ketiga. Nah, gambar ketiga ini adalah toko Erafon. Toko Erafon ini saya ngambil waktu itu kalau nggak salah waktu sedang beli obat, kemudian saya lihat nih ada spanduk bisa dicoba berikan saran gitu ya, dimana ada kata-kata ganti HP baru terus, S-nya 3 kan harusnya 1 Bu ya, jadi seharusnya ganti HP baru terus. Itu saja yang menurut saya yang kurang tepat dalam spanduk Erafon ini. Kemudian nah ini yang dari semua spanduk saya, menurut saya ini yang paling menarik gitu. Kenapa saya paling menarik? Karena awalnya saya merasa bahwa ada yang salah dalam spanduk dua orang calon calon wali kota Depok nih ya, itu bapaknya nggak kelihatan namanya siapa, pokoknya bapak itulah, kemudian sama Ibu Ririn Farabi ini. Saya ngeliatnya awalnya saya merasa bahwa tulisan wali kota itu seharusnya adalah wali kota tanpa spasi. Jadi saya benar, oh ini salah nih gitu, ini perlu saya kasih masukan nih kepada ibu dan bapak ini untuk memperbaiki spanduknya. Tapi ternyata pada saat saya melihat KBBI, ternyata yang benar itu adalah wali spasi kota. Jadi malah ini spanduk yang benar gitu. Harusnya saya cari spanduk calon wakil wali kota lain yang spanduknya salah. Makasih, mantap Ibu. Ini spanduknya benar keren. Jadi ini nggak ada yang perlu diperbaiki ya menurut saya, selain sobek doang ya. Kemudian, nah ini sekali lagi, ini adalah toko besi Nusantoro. Ini saya dapatkan ini lumayan jauh loh, di Sawangan, di Bedahan saya ngambilnya. Pulang dari tempat nongkrong saya, tempat menongkrong kalau bahasa Indonesianya. Kemudian saya pulang ketemu dengan spanduk ini. Kecil sekali spanduknya, cuma ditempel di tiang listrik, yang isinya adalah beberapa hal yang berkaitan dengan sekali lagi, selain kaidah penggunaan huruf besar dan huruf kecil, yang perlu diperbaiki adalah penggunaan bahasa Inggris. Sekali lagi ada kata ring di sana, yang di atas sudah ditulis cincin, di bawah ada ring lagi, padahal itu sama artinya. Kemudian ada penggunaan bondek. Bondek itu sebenarnya merek ya, jadi bukan salah satu bagian dari kata bahasa Indonesia. Gypsum itu tulisannya seharusnya pakai huruf I bukan huruf Y, jadi gypsum itu tulisannya adalah GIPSUM. Nah, satu lagi ada tulisan dalam kotak berwarna kuning yang bacanya ada spesial promo. Spesial promo ini harusnya adalah promo spesial, jadi bukan pakai C atau buat bahasa Inggris. Selanjutnya ini adalah, nah ini namanya rawang motor. Ini saya kenapa tidak menggunakan aplikasi timestamp untuk ngambil lokasinya, saya lupa. Tapi yang jelas menurut saya ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, selain memang penggunaan huruf besar dan huruf kecil sekali lagi. Kemudian ada juga tulisan tubles itu sebenarnya tidak ada dalam KBBI. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia yang benar adalah ban tanpa ban dalam gitu ya. Kemudian service menggunakan bahasa Inggris, seharusnya perbaikan saja. Kemudian spare part adalah penggunaan spare part harusnya diganti menjadi suku cadang, jadi bukan spare part. Kemudian berikutnya, nah ini saya jauh lagi ngambilnya. Ini ngambil di Sukabumi nih, karena saya pulang dari kampung ke Depok, saya lewat Sukabumi. Saya lihat nih, ini menarik nih, ada satu tulisan yaitu dibeli alat musik bekas. Alat musik besarnya, sekali lagi kesalahan utamanya adalah penggunaan huruf besar dan huruf kecil ya. Tapi ada dua hal yang menurut saya bisa diperbaiki. Pertama adalah kata keyboard. Keyboard itu dia menggunakan istilah bahasa Inggris. Seharusnya cukup terwakilkan dengan kata piano, walaupun memang keyboard dan piano dua hal yang berbeda ya. Piano cenderung lebih besar, di mana dia biasanya punya tools yang lebih banyak, kemudian dia punya 3 pedal, sedangkan keyboard sendiri hanya tanpa pedal dan dia lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah sound system. Sound system ini kalau di bahasa ini seharusnya menggunakan penata suara, jadi bukan sound system. Selain sampahnya banyak sekali ya. Nah, kemudian ada Abijaya Service di dekat rumah saya.
Selain mengabaikan dua hal poin tadi ya mengenai penggunaan huruf besar dan huruf kecil, berikutnya adalah penggunaan kata servis, spare part dan seterusnya. Satu hal yang tidak terlihat adalah, ini kurang terlihat karena saya ambil cukup jauh, itu adalah kata gulung. Gulung itu seharusnya bahasa Indonesia menggunakan kata menggulung, jadi bukan gulung. Kemudian, nah ini dekat rumah saya, kebetulan beliau ini jualan gado-gado. Ada hal yang menurut saya bisa diperbaiki, yaitu adalah penggunaan kata gado-gado itu seharusnya tidak tanpa spasi. Jadi gado-gado strip spasi, gado-gado tanpa spasi strip, tanpa spasi lagi gado-gado. Kemudian berikutnya adalah penggunaan kata bumbu dipisah. Dipisah itu harusnya dipisah, P-nya huruf kecil dan dia menyatu dengan kata di tadi, karena dia sifatnya imbuhan. Dan yang terakhir adalah, ini adalah ya sekalian promosi Bu ya, ini toko saya Bu sebenarnya. Jadi saya punya restoran kecil namanya Crunch Fried Chicken. Nah, Crunch Fried Chicken ini ada beberapa penggunaan bahasa yang kurang tepat sebenarnya, yaitu adalah ya ada tulisan VIP room yang seharusnya bukan VIP room tapi adalah menjadi ruang tamu istimewa. Cuma agak aneh Bu ya kalau kita gunakan kata ruang tamu istimewa. Kemudian ada nongkrong. Nongkrong itu kalau di bahasa Indonesia kan seharusnya adalah menongkrong karena kata dasarnya adalah tongkrong. Kemudian podcast sendiri kalau bahasa Indonesianya saya baru tahu sejujurnya, karena saya coba cari di kamus KBBI, ternyata podcast itu bahasa Indonesia adalah siniar. Jarang sekali saya dengar gitu, tapi ternyata kata yang benarnya adalah siniar. Kemudian private meeting itu seharusnya menggunakan kata pertemuan tertutup. Tapi sekali lagi kalau dibahas, karena ini mungkin sudah sering terdengar di kehidupan sehari-hari, saya menjadi agak unik ketika menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang baku dan yang bahasa Indonesia yang baku. Tapi beruntungnya di spanduk saya ini ya kaidah bahasa Indonesia, kaidah huruf besar dan huruf kecilnya sudah cukup tepat, kecuali kata-kata VIP room saja gitu. Bu mampir Bu kalau misalnya ada waktu ke sini. Ini dekat sama rumah Bu Hamidah Bu. Jadi Bu bisa mampir ke rumah Bu Hamidah sekalian ke tempat saya. Jadi itulah beberapa spanduk yang menurut saya mungkin bisa direview, bisa dilakukan perbaikan terhadap spanduk-spanduk mereka ini. Tapi sekali lagi saya tidak merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah benar. Jadi feel free buat teman-teman, merasa bebas teman-teman untuk bisa mengkoreksi beberapa hal yang tadi saya coba berikan masukan terhadap spanduk-spanduk teman-teman tadi. Selain momen ini juga jadi sarana buat saya untuk mempromosikan beberapa usaha-usaha yang ada di sekitar kita, sehingga sangat menarik. Tugas seperti ini sangat menarik karena tugas seperti ini yang notabene kita menjadi lebih tahu. Yang saya tadinya tidak menggunakan internet untuk mencari bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena tugas ini akhirnya menjadi mencari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekali lagi terima kasih Ibu. Mudah-mudahan nilai tugas saya menjadi baik dengan saya membuat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.